Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zeli cetak gol harian. Hari ini berita terbaru nih dari Manchester United gagal meraih kemenangannya setelah di comeback Aston Villa dengan skor 2-2. Sementara itu ada Asnawi Mangkualam mencetak gol pertamanya di Unsung Greeners. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut. Berita pertama ada dari Barcelona nih yang ingin melepas Memphis Depay karena nggak masuk ke dalam rencana Xavi Hernandez. Ngomong-ngomong soal Barca guys, ada sang rival Real Madrid yang ingin memperpanjang kontrak Eder Militao. Baru satu musim berseragam Barcelona, Memphis Depay masuk ke dalam daftar penjualan di musim panas ini. Alasannya karena Depay nggak masuk ke dalam rencana Xavi Hernandez. Sejauh ini Manchester United dan Newcastle United menjadi klub terdepan dalam perburuan Depay. Menurut laporan Blaugrana siap melepas Depay dengan kisaran 20 juta euro. Selain Depay, Barcelona pun juga berniat menjual 5 pemain lainnya. Kelima pemain tersebut yakni Riqui Puig, Neto, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, dan Moussa Wagué. Kontrak Eder Militao bersama Real Madrid baru akan berakhir di tahun 2025. Walaupun begitu, bek asal Brasil ini sudah menyepakati perpanjangan kontrak bersama El Real. Dilansir dari Marca, El Real memperpanjang kontrak Militao selama 3 tahun ke depan. Itu artinya Militao bakal bertahan di Santiago Bernabeu sampai tahun 2028. Sementara itu Militao juga akan mendapat gaji sebesar 7 juta euro per musim. El Real juga menambahkan klausul pelepasan besar kepada Militao yakni mencapai 500 juta euro. David De Gea berharap dirinya dapat memperpanjang kontrak dan bisa pensiun di MU. Masih di kabar MU, mereka sedang bernegosiasi dengan agen Anthony. David De Gea masih menyisakan kontrak selama 1 musim di Manchester United. De Gea berharap kalau dirinya bisa memperpanjang kontrak jangka panjang di skuad The Red Devil. Alasannya karena kiper asal Spanyol ini mempunyai rencana untuk pensiun di skuad Setan Merah. Dalam wawancaranya, De Gea menyebut kalau dirinya sudah merasa nyaman di sana. Selama memperkuat Manchester United, David De Gea berhasil mengoleksi 7 trofi juara. Mulai dari Premier League, Piala FA, Europa League, sampai Piala Inggris. Barcelona disebut masih akan menambah kekuatan skuadnya untuk musim depan. Sampai saat ini Blaugrana sudah mendatangkan 4 pemain beken sekaligus ke Camp Nou. Mulai dari Andreas Christensen, Frank Kessie, Raphinha, dan Robert Lewandowski. Walaupun begitu, Xavi Hernandez masih belum puas dan ingin mendatangkan pemain anyar lainnya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Barcelona tengah bernegosiasi dengan Cesar Azpilicueta. Tetapi sayang Thomas Tuchel ingin mempertahankan Azpilicueta di Stamford Bridge. Erik ten Hag dikabarkan tertarik merekrut Anthony ke Manchester United. Dilansir dari The Times, agen Anthony sedang berada di kota Manchester untuk melakukan negosiasi. Sebelumnya Setan Merah sudah melayangkan tawaran senilai 51 juta pound. Tetapi sayang tawaran tersebut ditolak dan baru akan melepasnya dengan harga 68 juta pounds. Ten Hag sendiri ngebet memboyong Anthony ke Old Trafford. Sebab winger asal Brasil tersebut menjadi pemain andalan Ten Hag sewaktu masih menukangi Ajax Amsterdam. Next, ada Thomas Muller mengaku nggak akan pernah tertarik untuk bergabung ke Arsenal. Sementara itu, Gerard Pique dirumorkan ingin bergabung ke klub asal MLS yakni Inter Miami. Bayern Munchen menjalani tur pramusim mereka ke Amerika Serikat. Salah satu momen terjadi di mana seorang fans bertanya kepada Thomas Muller. Fans tersebut menanyakan kemungkinan Muller bergabung ke Arsenal. Sayang pada saat ditanya, Muller pun menjawab kalau dirinya nggak tertarik untuk bergabung ke Arsenal. Sebelumnya di bulan Mei kemarin, Muller baru saja memperpanjang kontraknya sampai tahun depan. Sejauh ini Muller tengah diminati oleh Newcastle United. Gerard Pique sedang mempertimbangkan untuk hijrah ke Amerika Serikat. Media asal Spanyol yakni Marca mengabarkan kalau Pique dirumorkan akan bergabung ke Inter Miami. Media tersebut menambahkan kalau Pique tertarik ke Inter Miami karena faktor keluarga. Sebab Pique sendiri nggak mau jauh dari anak-anaknya usai berpisah dengan Shakira. Selain itu, alasan Pique bergabung ke Inter Miami adalah karena kedatangan Lionel Messi. Sebelumnya, klub milik David Beckham ini membuka opsi merekrut Messi di sisa akhir karirnya. Manchester United kena comeback di menit akhir setelah ditahan imbang Aston Villa dengan skor 2-2. Beralih ke Liga 1, ada 2 hasil pertandingan dari Madura United dan Persija Jakarta. Manchester United gagal meraih kemenangan di laga lanjutan pramusim menghadapi Aston Villa.
Pada laga tersebut, The Red Devil ditahan imbang dengan skor 2-2. Manchester United sejatinya unggul 2 gol terlebih dahulu lewat Jadon Sancho dan gol bunuh diri Matty Cash. Sayang di babak kedua Aston Villa berhasil comeback dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dicetak Leon Bailey di menit 49 serta Callum Chambers di menit 93. Hasil tersebut merupakan hasil imbang pertama Setan Merah selama tur pramusim. Madura United meraih kemenangan besar di pekan pertama Liga 1 musim 2022-2023. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Sape Kerap melibas Barito Putra dengan 8 gol tanpa balas. 8 gol Madura dicetak oleh Ricky Ariansyah, 3 gol Luis Marcelo Moraes dos Reis, Beto Gonçalves, Malik Rizaldi, Muhammad Lutfi Kamal, dan Pedro Oliveira. Hasil tersebut membuat Madura United merangsek ke puncak klasemen. Berikutnya, skuad Sape Kerap akan menghadapi lawan sulit yakni Persib Bandung. Persija Jakarta mengalami kekalahan pertama mereka pada pekan pertama Liga 1. Skuad Macan Kemayoran takluk atas Bali United dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak lewat tandukan William Pacheco di menit ke-38. Persija yang terus menyerang gagal menyarangkan satupun gol ke gawang yang dikawal Nadeo. Hasil ini membuat Bali United berada di peringkat ketiga klasemen sementara. Berikutnya Persija akan berhadapan melawan Persis Solo di tanggal 31 mendatang. AC Milan menjalani laga pramusim melawan klub asal Hungaria yakni Zalaegerszegi TE. Bertanding di ZTE Arena, skuad Rossoneri dipermalukan dengan skor 2-3. AC Milan mencetak 2 golnya lewat Radek Krunic dan penalti Olivier Giroud. Sementara Zalaegerszegi melesakkan 3 gol lewat Mesak Izuzuku, Attila Moxi, dan Matias Tahti. Hasil pertandingan ini cukup memalukan mengingat Zalaegerszegi merupakan tim papan tengah Liga Hungaria. Selain itu, AC Milan juga sudah menurunkan skuad terbaiknya. Chelsea meminta Inter Milan untuk segera mempermanenkan Romelu Lukaku. Beralih ke sepak bola Asia, ada Asnawi Mangkualam yang mencetak gol pertamanya di Ansan Greener. Chelsea meminjamkan Romelu Lukaku ke Inter Milan dengan biaya 8 juta euro. Peminjaman ini nggak terlepas dari melempemnya performa Lukaku di lini depan skuad The Blues. Chelsea pun mengizinkan Inter Milan untuk memperpanjang masa peminjaman Lukaku di tahun berikutnya. Setelah peminjaman di tahun kedua, Chelsea berharap agar Inter bisa mempermanenkannya. Selain itu, The Blues pun bersedia menerima tawaran terjangkau dari Inter Milan, sebab kontrak Lukaku di Stamford Bridge akan tersisa 2 tahun lagi. Ansan Greeners bertanding menghadapi Gimpo FC dalam laga lanjutan K-League 2. Bertanding di Ansan Stadium, klub berjuluk Green Wolves ini mampu menang dengan skor 3-1. Menariknya, salah satu gol tersebut dicetak oleh bintang timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam. Mantan pemain PSM Makassar ini mencetak gol tersebut pada menit ke-88. Gol ini sendiri merupakan gol pertama Asnawi sejak bergabung di tahun 2021. Asnawi tercatat sudah memainkan 31 pertandingan di berbagai kompetisi. Inter Milan menggelar laga pramusim melawan klub Ligue 1 yakni Lens. Bertanding di Stade Bollaert de l'Elysée, skuad Nerazzurri justru ditaklukkan dengan skor tipis 0-1. Pertandingan ini berjalan sengit di mana kedua tim saling jual beli serangan. Gol Lens pun baru tercipta di penghujung laga tepatnya pada menit ke-90 melalui sundulan Lois Openda. Pada laga ini Inter Milan menurunkan skuad terbaik termasuk bomber pinjaman terbaru mereka yakni Romelu Lukaku. Sayang dari 3 shoot on goal gak ada satupun yang berbuah gol. Berita selanjutnya, Bayern Munchen semakin dekat nih untuk merekrut wonderkid Rennes yakni Mathys Tel. Sedangkan RB Leipzig meminta Liverpool untuk rematch tanpa kehadiran Darwin Núñez. Bayern Munchen semakin dekat untuk mendatangkan wonderkid Rennes yakni Mathys Tel. Kabarnya skuad di Rotten akan memboyongnya dengan seharga 40 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, Bayern Munchen sudah mencapai kesepakatan personalnya. Mathys Tel sendiri sudah tampil apik bersama timnas Prancis U17 dan U18. Pemain berumur 17 tahun ini sudah mencetak 10 gol dari 15 laga. Sementara di tim utama Rennes, Mathys Tel baru dimainkan sebanyak 10 kali. Nama Neymar sering dikaitkan bakal hengkang dari PSG di musim panas ini. Bintang timnas Brasil tersebut dirumorkan akan bergabung ke sejumlah klub Eropa termasuk Real Madrid. Rumor Neymar ini pun rupanya telah sampai ke telinga Casemiro. Dalam wawancaranya, Casemiro menyebut kalau Neymar bisa bergabung dengan klub manapun. Casemiro menambahkan kalau seandainya PSG nggak menginginkan Neymar, maka Real Madrid pun bersedia untuk merekrutnya.
Akun Twitter resmi RB Leipzig mengirim cuitan yang menarik perhatian netizen. Cuitan ini merupakan balasan dari cuitan Liverpool yang mengunggah foto Darwin Núñez. Dalam unggahannya, Liverpool menyebut kalau Núñez menjalani malam yang gak buruk. Sedangkan RB Leipzig membalas kalau mereka menunggu rematch tanpa Darwin Núñez. Cuitan RB Leipzig tersebut tentu bukan hal yang serius. Skuad di Rotten Bulan ini mengapresiasi ketajaman Núñez dengan menyebut striker Uruguay itu sebagai beast. Kontrak Renato Sanches bersama Lille tinggal tersisa 1 musim lagi. Gelandang asal Portugal itu sering dikaitkan akan angkat koper dari sisa akhir kontraknya tersebut. Sanches dilaporkan akan bergabung dengan PSG. Kabar ini sendiri dibenarkan oleh Presiden Lille yakni Oliver Letang. Letang menyebut kalau PSG lebih unggul rekrut Sanches ketimbang AC Milan. Kini PSG tengah merencanakan untuk melakukan pertemuan dengan Direktur Lille. Selain itu, kedua kubu diyakini bisa mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer sang pemain. Terdapat momen lucu nih dari David De Gea di mana dirinya takut terkena bola. Sedangkan Rodrigo De Paul terancam absen membela Argentina di Piala Dunia karena tersandung masalah hukum. Di laga pramusim kemarin, Manchester United ditahan imbang Aston Villa dengan skor 2-2. Skuad The Red Devils sebenarnya bisa memenangkan laga tersebut, sayang pada masa injury time Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Callum Chambers. Proses terciptanya gol ini pun cukup lawak dan menghibur. Dari pantauan kamera sudut gawang, David De Gea terlihat menunduk karena takut mengantisipasi bola. Lucunya dia juga mengangkat tangan seakan-akan memprotes gol tersebut. AC Milan menjadi salah satu klub paling disorot di bursa transfer musim panas ini. Sebab mereka baru saja merekrut Divock Origi dari Liverpool dan Alessandro Florenzi dari AS Roma. Seakan belum puas, Rossoneri mempertimbangkan untuk merekrut 3 pemain Tottenham Hotspur, mulai dari Jape Tanganga, Tanguy Ndombele, dan Sergio Reguilon. Menurut jurnalis Di Marzio, Tottenham ingin melepas ketiga pemain tersebut karena gak masuk ke dalam rencana Antonio Conte. Ketiganya bahkan gak ikut ke dalam tur pramusim di Korea. PSG menjalani laga pramusim melawan klub J1 League yakni Urawa Red Diamonds. Pada laga tersebut, skuad Les Parisiens berhasil menang besar dengan 3 gol tanpa balas. PSG sendiri sudah unggul sejak menit ke-16 lewat gol Pablo Sarabia. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Kylian Mbappe pada menit ke-35 dan Arnaud Kalimunde pada menit ke-76. Pada laga ini PSG menurunkan sejumlah pemain terbaiknya. Sementara Lionel Messi baru dimainkan pada menit ke-59 pertandingan menggantikan Mauro Icardi. Pada laga pramusim, AS Roma bertanding menghadapi OG Sinis. Bertanding di Estadio Municipal de Albufeira, AS Roma gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang dengan skor 1-1. Nice unggul terlebih dahulu berkat gol yang dicetak Bilal Brahimi pada menit ke-41. Beruntung di babak kedua, AS Roma berhasil mencetak gol penyama kedudukan lewat Mario Lemina pada menit ke-54. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal mencetak gol tambahan. Pada laga ini, AS Roma mencatatkan statistik buruk dan cuma bisa melepaskan 2 tembakan mengarah ke gawang. Tottenham Hotspur bertanding menghadapi Rangers pada laga pramusim. Bertanding di Stadion Ibrox, skuad Lily White mampu menghadapi laga dengan kemenangan tipis 2-1. Tottenham sejatinya tertinggal lebih dulu melalui gol yang dicetak Antonio Colak di menit ke-24. Beruntung di babak kedua, Spurs berhasil comeback dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dicetak lewat brace Harry Kane di menit ke-50 dan 56. Kemenangan ini jadi modal positif Spurs setelah di 3 laga terakhir belum menelan kekalahan. Argentina menjadi kandidat terkuat juara pada perhelatan Piala Dunia Qatar. Alasannya karena skuad La Albiceleste Celeste tampil mengesankan dalam beberapa pertandingan terakhir. Sayang salah satu pemain andalan mereka yakni Rodrigo De Paul berpotensi bakal absen. Gelandang Atletico Madrid ini absen karena sedang tersandung masalah hukum. De Paul dilaporkan tengah terlibat perselisihan dengan mantan kekasihnya bernama Camila Holmes. Sementara salah satu persyaratan masuk ke Qatar adalah bebas hukum. Di musim panas ini, Paulo Dybala resmi berpisah dari Juventus dan bergabung ke AS Roma. Kehadiran Dybala pun mendapat sambutan meriah dari supporter skuad Serigala Ibu Kota. Dybala sendiri diberi kehormatan dengan diperbolehkan memakai nomor punggung 10 milik legenda klub Francesco Totti. Akan tetapi Dybala menolak karena merasa terlalu istimewa.
Sementara itu media Corriere dello Sport menyebut kalau Dybala langsung memecahkan rekor penjualan jersey di Italia. Sebelumnya rekor tersebut dipegang Cristiano Ronaldo saat gabung ke Juventus. Oke guys, kita ke sesi baca komentar ya. Ada komentar dari Muhammad Abu Bakar. Katanya semoga Real Madrid juara musim depan. Ya guys, semoga Real Madrid juara ya. Aku dukung Real Madrid nih. Kalau kalian dukung siapa? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa.